Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulidita Sahari, NPM 211013022. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa materi mengenai mata kuliah saya, yaitu Organisasi Sistem Komputer. Jadi, langsung saja. Baiklah, seperti yang saya bilang tadi, mata kuliah saya adalah Organisasi Sistem Komputer, dengan dosennya adalah Bapak Muhammad Riki Hamdani, Magister Komputer. Ini nama lengkap dan NPM saya. Pengantar organisasi sistem komputer. Komputer sebagai sebuah sistem yang berhierarki dapat dianggap sebagai struktur dari sejumlah komponen beserta fungsinya yang merupakan sebagai fungsi kolektif, struktur, dan fungsi internalnya. Komputer memiliki beberapa komponen, yaitu monitor, CPU, disk, speaker, keyboard, dan mouse. Fungsi utama dari komputer: 1. Pengolahan data atau data processing, 2. Penyimpanan data atau data storage, 3. Pemindahan data atau data movement, 4. Kendali atau kontrol. Generation of Computer, evolusi dan kinerja komputer, awal munculnya komputer hingga teknologi komputer saat sekarang ini. Generasi pertama, tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. UNIVAC dan ENIAC adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Generasi kedua tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas dan Mark III adalah contoh dari generasi kedua komputer. Generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan dengan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, dan IBM 370 adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Generasi keempat, 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. IBM 4341, DEC 10, Start 1000, PUP 11, dan Apple II adalah contoh komputer generasi keempat. Generasi kelima, masa sekarang hingga masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Kinerja komputer. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, dan periferal. Selanjutnya, struktur CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya. Berikut adalah komponen dari CPU. 1. Arithmetic and Logic Unit atau ALU, bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa yang diberikan kepadanya.
2. Control unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. 3. Register, media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat prosesan pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. 4. CPU interconnection, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register-register. Fungsi utama dari CPU ada dua, yaitu mengelola dan memproses semua kalkulasi, operasi logika, dan aritmetika, perintah dari data yang diambil melalui memori, dan menjalankan sebuah program yang telah tersimpan di memori utama dengan menerjemahkan setiap instruksi yang diberikan. Internal memory, memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal adalah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Memori atau biasa disebut dengan storage sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket, tempat informasi untuk dibaca dan ditulis, memiliki aneka ragam jenis, teknologi, organisasi, unjuk kerja, dan harganya. Lokasi memori berada di luar chip prosesor, dapat diakses langsung oleh prosesor dan dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Satuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Memori juga dinyatakan dalam byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Kumpulan byte dinyatakan dalam word. Panjang word yang umum ada 8, 16, dan 32 bit. Jenis-jenis dari memori internal. 1. ROM atau read-only memory. Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. Meskipun komputer tidak dialiri listrik, ROM ini tetap berjalan. Pada umumnya, ROM sering juga disebut firmware atau juga BIOS. 2. DRAM atau dynamic RAM. Fungsi dari DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. 3. CMOS merupakan bagian dari ROM. Fungsinya adalah sebagai penyimpan para pengaturan-pengaturan dasar pada komputer. Salah satu pengaturan dasar yang menggunakan CMOS ini adalah tanggal serta jam yang ada di dalam komputer. 4. RAM. Fungsi RAM adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. Bisa dibilang RAM adalah penampung dari segala aktivitas yang ada di dalam komputer. 5. Cache. Memori satu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian penyaringan saat menggunakan komputer. Sebelum data-data masuk ke memori utama, data-data tersebut akan disaring terlebih dahulu melalui bagian cache. Maka dari itu, kecepatan dari memori cache sangatlah tinggi. Selanjutnya, external memory, yaitu memori yang berfungsi sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Selain itu, fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada di dalam komputer. Jenis-jenis memori eksternal. 1. Hard disk. Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang besar. 2. Floppy disk. Sebelum adanya flash disk, dulu alat untuk memindahkan file secara portable adalah menggunakan floppy disk atau biasa disebut dengan disket. Disket ini berbentuk persegi dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja. 3. Flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaharuan dari floppy disk dengan ukuran bermacam-macam dari sedang hingga kecil. Fungsi dari flash disk sendiri sama dengan floppy disk, yakni sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun, flash disk jauh lebih besar dari floppy disk, bahkan kini sudah ada mencapai 1 terabyte. 4. Compact disk. Compact disk atau CD juga salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk dan disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga DVD yang perbedaannya hanyalah dari sisi kapasitas memorinya saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibandingkan CD. Input-output. Input-output device dan input-output modul.
Input-output yaitu bagaimana menangani komunikasi dan transfer data antar periferal dengan CPU dan memori. Periferal atau perangkat tambahan adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Tugas dari modul input-output: 1. Interface, penghubung atau perantara ke memori dan prosesor. 2. Interface ke sesama periferal. Dan 3. Menyelaraskan data sebelum ditransfer melalui sistem bus. External device, untuk melakukan komunikasi atau perpindahan dan penyimpanan data baik antar lingkungan luar komputer maupun dengan komputer itu sendiri. Biasanya peralatan storage, input dan output yang berada di luar motherboard, CPU, dan memori disebut external device atau disebut juga dengan peripheral. Kategori external device: human readable, untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer, contohnya monitor, printer, dan keyboard. Machine readable, untuk berkomunikasi dengan sesama peralatan, contohnya hard disk, sensor, dan scanner. Dan communication, untuk berkomunikasi dengan device di tempat lain, contohnya LAN, card, dan modem. Guna dari modul input-output: 1. Data buffering atau penampung data sementara. 2. Deteksi error pada periferal dan dilaporkan pada prosesor. 3. Kontrol dan timing, mengatur agar kecepatan transfer data yang berbeda-beda antar periferal dapat tersinkronisasi. 4. Komunikasi prosesor, untuk mengirimkan data dan kontrol atau perintah dari prosesor ke periferal. 5. Komunikasi antar periferal. Cara kerja modul input-output. CPU meminta status periferal pada modul input-output. Modul input-output cek ke periferal dan mengirimkan statusnya dalam bentuk status bit. Jika status ready, CPU melakukan request untuk transfer data. Modul input-output menarik data dari periferal. Modul input-output menyelaraskan data seperlunya. Modul input-output mentransfer data ke CPU lewat bus. Oke, cukup sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.